Kita lanjut ya ke nomor 6. Gas hidrogen dapat dihasilkan dari reaksi logam seng dan larutan HCl sesuai persamaan berikut ya. Dikasih tahu reaksinya. Untuk memperoleh 11,2 liter gas hidrogen pada keadaan standar. That's why kenapa ini dicoret ya. Karena fase zatnya bukan liquid melainkan dalam bentuk solid. Karena diminta dalam bentuk gas hidrogen kan pada keadaan standar. Tentukan massa logam seng yang harus bereaksi. Oke, langsung aja kita bikin reaksinya ulang dulu. Zn dalam bentuk S ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aquos menjadi ZnCl2 dalam bentuk aquos ditambah dengan H2 dalam bentuk gas. Nah, di sini pasti ada kita bikin versi panjangnya ya. Biar terbiasa. Terus biar tidak ada miss konsep atau miss angka ya. Oke, di sini karena di awal hasil reaksinya belum ada, makanya ini strip kosong gitu ya. Nah, terus kalau untuk Zn sama HCl itu pasti ada yang bereaksi. Cuman kita antara dua pilihan, antara emang nggak tahu atau memang nggak dibutuhin gitu kan ya. Oke, terus juga di sini dikasih tahu dianggap habis bereaksi semua karena dia tidak ditulis secara rinci dari awal. Nah, maksudnya dari awal itu adalah dari mula-mulanya semuanya ada semua ya. Oke, sekarang berarti yang kita bisa hitung adalah si ini nih 11,2 liter gas hidrogen. Dalam keadaan standar, berarti VSTP dari si hidrogen itu adalah 11,2. Nah, terus kemudian dari si massa logam seng yang ditanya, ini kita butuh N sama dengan G per AR. Tapi N-nya belum ada. Makanya kita butuh persamaan reaksi. Nah, tapi di sini nggak ada angka sama sekali. Nah, didapat dari VSTP yang N kali 22,4 sama dengan 11,2. Berarti N-nya adalah 11,2 dibagi 22,4. Berarti N-nya sama dengan 0,5 mol. So, kita masukkan 0,5 mol itu di sini. Nah, terus karena awalnya belum ada dan terbentuk sebesar 0,5 mol, logikanya pasti ini bereaksi sebesar 0,5 mol. Nah, yaudah, langsung kita pakai perbandingan koefisien, perbandingan mol. Didapat ini 0,5 mol karena koefisiennya sama-sama 1 dengan H2. Kalau 2 ya berarti 2 kali lipat koefisiennya 1 mol dan ini 0,5 mol. So, di sini terbentuk 0,5 mol si ZnCl2 ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah si molnya Zn ini berapa dari sini ya. Nah, ternyata sebesar 0,5 mol. Karena dia habis bereaksi kan ya. Bereaksi 0,5 karena habis berarti awalnya 0,5. Tapi kalau untuk si HCl yang bereaksi ya mula-mulanya sebesar 1 mol. Ya udah, langsung kita masukkan N-nya ke dalam si yang Mg per AR. 0,5 sama dengan G per 65. Berarti G-nya sama dengan 0,5 dikali 65. Berarti ini setengah dari 65 ya. Nah, yaitu adalah 32,5 gram. Jadi, untuk menghasilkan 11,2 liter gas hidrogen pada keadaan standar, maka perlu direaksikan 32,5 gram seng. Ya. Jadi, itu untuk nomor 6-nya. And then kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut, di sini kalau misalkan kalian mau bikin versi singkatnya, misalkan Zn dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aquos, ZnCl2 dalam bentuk aquos ditambah dengan H2 dalam bentuk gas, dan kalian ini kan 0,5 mol dimasukin ke sini ya. Nah, ini 0,5 mol. Terus langsung kalian tembak ini 0,5 mol, ini 1 mol, dan ini 0,5 mol. Ya nggak ada masalah.
Dikarenakan satu, ini di awal reaksi hasil reaksinya belum ada. Terus di hasil akhir reaksi yang kita reaksikan itu habis semua. Jadi kalian boleh pakai seperti ini. Cuman ya saran saya jangan biar nggak lupa, biar nggak ada mishitung atau miscalculation, so kalian pakai versi yang lengkapnya aja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nomor 7 katanya seorang peneliti menemukan suatu senyawa karbon. Ia membakar 22 gram senyawa karbon secara sempurna sehingga menghasilkan 70,4 gram gas karbon dioksida dan 25,2 gram uap air. Hasil pengujian menunjukkan bahwa massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 110. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, di sini kalau kita bikin reaksinya sebenarnya juga agak sedikit ragu adalah terkait dengan senyawa karbon. Kalau senyawa karbonnya di sini kalau agak nggak jelas pun juga agak sedikit resiko. Karena senyawa karbon ini kalau emang polosan cuma karbon doang, atau termasuk hidrokarbon, ataupun senyawa organik pada umumnya yang memiliki O juga. Nah, permasalahannya adalah kalau emang kita lihat hasil dari reaksinya, ini nggak mungkin. Karena dari karbon ini kalau kita bakar hasilnya cuma CO2, ya CO2 doang, nggak ada H2O sama sekali. Tapi kalau untuk CH dengan CHO itu ada, ya. Nah, hasil terkait dengan yang namanya karbon dioksida dan uap air. So di sini berarti kita bikin ada 2 skenario jawaban, ya. Skenario yang pertama adalah kita anggap si senyawa karbonnya itu adalah senyawa hidrokarbon. Oke. Senyawa hidrokarbon. So di sini CXHY ditambah dengan sekian oksigen menghasilkan berarti CO2 ditambah dengan H2O, ya. Ini gas, ini gas, ini gas, ini gas. Oke. Ini uap air ya. Kalau L itu air. Nah, sekarang di sini dikasih tahu awalnya dan terbakar secara sempurna, ya. Kalau terbakar secara sempurna tuh pasti hasilnya karbon dioksida dan uap air. Oke, mula-mula reaksi setimbang atau mula-mula reaksi sisa. Nah, dari sini apa yang bisa kita hitung? Pasti molnya. Nah, kira-kira bisa nggak nyari molnya si CXHY? Bisa, karena dikasih tahu massa molekul relatifnya. So, CXHY ini kita cari untuk N sama dengan G per MR. Berarti N-nya adalah 22 per 110. Berarti jawabannya adalah 0,2 mol. Ya, itu untuk si CXHY-nya. 22 bagi 110. Iya, betul, 0,2. Nah, sedangkan untuk karbon dioksida N sama dengan G per MR, berarti N sama dengan 70,4 per MR karbon dioksida. Ini tinggal kalian cari manual aja ya, atau langsung di sini juga nggak apa-apa. Untuk C itu 12 ditambah 2 dikali 16. Berarti N-nya adalah 70,4 dibagi dengan 12 tambah 32. 12 tambah 32 itu 44 ya. Berarti 70,4 dibagi dengan 44. Jawabannya adalah 1,6 mol. Oke. Nah, kemudian untuk H2O-nya N sama dengan G per MR, berarti N sama dengan 25,2 per 18 ya. Berarti N-nya sama dengan 15,2 dibagi dengan 18. 25,2 ya, sorry ya. 25,2. Jawabannya adalah 1,4 mol. Oke, 1,4 mol. Nah, di sini berarti langsung kita masukin
ini 0,2 mol. Karena tepat habis bereaksi atau bereaksi secara sempurna, so bisa kita katakan si ininya habis. Ya. Untuk O2-nya ini ada, tapi kita juga belum tahu. Toh juga kita nggak peduli ya kan. Terus sisanya ada apa enggak, kita juga belum tahu. Nah, yang bisa dipastikan pasti di awal reaksi CO2 sama H2O itu belum ada. Barulah setelah bereaksi itu nanti baru ada kan. Langsung kita masukin 1,6 molnya di sini. Ini 1,4 mol. Berarti di sini 1,4 mol, ini 1,6 mol, dan ini kita anggap habis bereaksi jadinya 0,2 mol. So, ini berapa? Nah, di sini untuk O2-nya kasusnya belum bisa kita isi dikarenakan apa? Dikarenakan kita nggak tahu koefisien reaksinya berapa, ya kan? Nah, berarti di sini dapat disimpulkan untuk mencari koefisien reaksi bisa kita akalin. Koefisiennya CXHY dibanding sama koefisiennya CO2 banding dengan koefisiennya H2O itu sebanding dengan yang namanya molnya. Mol CXHY atau NCXHY banding dengan molnya CO2 banding dengan molnya H2O. Ya udah, langsung dong kita hitung aja, kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya berarti sama dengan 0,2 banding 1,6 banding 1,4. Berarti kita bisa bilang 1 banding 8 banding 7. So, di sini katanya koefisiennya ini 1, ini 8, ini 7. Apakah dengan begini kita bisa mencari senyawa yang dimaksud? Nah, sekarang kalau kita hitung, misalkan ya, kita hitung untuk mencari X-nya berarti atau berarti ada hubungan dengan atom atom C ya. Berarti 1 dikali X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8. Nah, untuk H-nya terkait dengan Y, 1 dikali Y sama dengan 7 dikali 2. Berarti Y-nya sama dengan 14. So, kita punya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah senyawa yang dimaksud adalah C8H14. Itu untuk skenario pertama ya. Oke, sekarang kita akan hapus skenario pertama ini ya. Jadi ini kan kita soalnya nggak tahu ya. Senyawa karbon itu CHO itu atau senyawa organik kayak misalkan asam asetat itu termasuk senyawa karbon ya. Kecuali dibilang senyawa hidrokarbon. Nah, baru kita bilang cuma bisa C sama H doang. Tidak mungkin ada O. Tuh. Nah, jadi cara ngerjainnya ya begini. Dan kalau kita cek, misalkan apakah MR-nya benar pas 110. Oke, let's check ya. MR dari si C8H14. Berarti ini untuk penentuan MR-nya di mana ya? Wait. Nah, untuk MR-nya di sini mungkin catatannya di atas saja ya. Berarti kan untuk MR-nya berarti 8 dikali 12 di sini aja. 8 kali 12 ditambah 14 kali 1. Jadinya 96 ditambah 14 sama dengan 110. Oh, ternyata dengan hidrokarbon C8H14 pas nih ya. Oke, jadi untuk skenario pertama lulus. Dan kita cek coba kalau skenario kedua apa yang terjadi gitu ya. Oke. Nah, kalau skenario kedua dia anggap senyawa organik pada umumnya, yang dimana senyawa organik ini mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Nah, jadi ini skenario keduanya adalah senyawa organik ya. Oke, skenario kedua adalah senyawa organik. Ya, sebenarnya hidrokarbon itu termasuk senyawa organik juga ya. Cuman ini senyawa organik umum. Jadi CXHYOZ
dalam bentuk gas misalkan, ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas menjadi gas karbon dioksida, ditambah dengan uap air. Oke, kita bikin MRS. Sama, tahapannya sama kok, MRS. Cuman yang membedakan nanti pasti hasilnya beda ya. Nah, sekarang kita hitung. Kalau misalkan untuk CXHYOZ, itu kan berarti N sama dengan G per MR, berarti N sama dengan 22 per 110, sama dengan 0,2 mol. Nah, ini bisa kita singkat ya, karena tadi kita juga udah ngerjain. Untuk CO2 berarti N sama dengan G per MR, berarti N sama dengan 70,4 per 44. Yang jawabannya adalah 1,4 harus tadi. 70,4 bagi 44. 1,6 ya. 1,6 mol. Nah, kemudian untuk H2O, itu N sama dengan G per MR, N sama dengan 25,2 dibagi dengan 18, yang jawabannya adalah berapa nih? 1,4 ya. Nah, 25,2 dibagi 18. Ya, 1,4. 1,4 mol. Langsung kita masukin dengan beranggapan pasti ini habis. Ini kita nggak tahu berapa, kita nggak tahu berapa, kita nggak tahu berapa. Ini belum ada. So, langsung kita masukin aja 1,6 mol. Ini 1,4 mol. Ini 1,4 mol. Ini 1,6 mol. Dan ini 0,2 mol. Ini 0,2 mol. So, di situ kita bisa bilang dengan perbandingan seperti ini ya, koefisien sama dengan molnya CXHYOZ, mol CXHYOZ banding dengan molnya CO2 banding dengan molnya H2O. Oke. Nah, berarti kalau kita sederhanakan jawabannya pasti sama ya, sama-sama 1:8 banding 2 banding 7 harusnya. Oke. Di sini apa namanya? 0,2 banding 1,6 banding 1,4. Jadinya 1:8 banding 7. So, katanya ini 1, ini 8, ini 7. Nah, di sini ada miss, ada sesuatu yang miss ya. Karena apa? Kalau untuk mencari X, oke, bisa dengan senyawa karbon yang dimana 1 kali X sama dengan 8, berarti X sama dengan 8. Nah, sekarang untuk hanya ini di sebelah kiri 14 ya kan? Di sebelah kanan 14, di sebelah kiri itu 1 kali Y. Ini 7 kali 2 berarti Y-nya sama dengan 14. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan O yang ada di sini, tadi kan kita tahu bahwa dengan C8H14 MR-nya udah pas 110 nih. Berarti kalau ditambahin O, apa yang terjadi? MR-nya bakal lebih dari 110. Berarti so dapat kita simpulkan bahwa skenario 2 ini gagal ya. Jadi untuk skenario kedua ini gagal ya. Oke, kesimpulannya adalah skenario kedua itu gagal. Karena apa? Senyawa MR-nya tidak sesuai dengan senyawa yang ada. Tapi bisa nggak dicari? Bisa. Z-nya di sini Z. Biasanya kalau untuk cari Z-nya ini kita butuh oksigen juga, ya. Karena kita butuh, misalkan kita butuh oksigen nih, misalkan oksigennya ketemu misalkan 5 atau 6. Tinggal kita cek di sebelah kanan ini kan 16 tambah 7 jadinya 23 kan. 23 di sini 12 berarti kurang 11. Jadinya Z-nya itu 11. Tuh. Bisa dicari bisa. Cuman ternyata informasi yang ada di soal itu kurang ternyata. Kurang si koefisien yang ada di oksigen. Karena kalau mencari Z, bagaimana kalau koefisiennya ini nggak ada, ya kan? Jadi gagalnya ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah MR senyawa tidak sesuai.
Yang kedua adalah koefisien dari si gas oksigen ini tidak kita ketahui ya. Dan di soal pun juga nggak ada. Walaupun kita paksa pakai MR ya, bisa sih sebenarnya kita paksa pakai MR untuk mencari Z-nya. Cuman bisa dipastikan Z-nya pasti 0 ya. Karena kan untuk mencari MR ini kan skenario 2 gagal nih ya. So kita simpulkan skenario 2 gagal. Nah, kalau kalian mau nyari pakai MR itu bisa ya. Misalkan berarti untuk MR senyawanya itu 110 kan. Nah, berarti kan tinggal kita hitung 8 kali 12 tambah 14 kali 1 ditambah dengan Z dikali 16 sama dengan 110. Nah, ini kan 96 tambah 14 tambah 14 ditambah dengan 16Z sama dengan 110. Tapi ternyata ini sama-sama habis nih. Ya kan? Berarti dapat disimpulkan Z-nya sama dengan 0. Jadi ternyata kesimpulannya adalah tetap C8H14 tanpa adanya O ya. Oke. Jadi gitu. Skenario 2 gagal karena tidak sesuai ya dengan MR-nya, atau kalau enggak jangan bikin gagal deh. Pas kita cek untuk MR senyawanya sama dengan 110, berarti 8 kali 12 ditambah dengan 14 kali 1 ditambah dengan yang namanya Z dikali 16 sama dengan 110, berarti 96 ditambah 14 tambah 16Z sama dengan 110. Kesimpulannya adalah Z-nya sama dengan 0. So, senyawa yang dimaksud berarti C8H14, O-nya nggak ada. Ya, tetap aja kan sama aja jawabannya dengan yang skenario pertama. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini soal yang agak sedikit membingungkan atau untuk membuat lebih banyak lagi kemungkinan, terkecuali di sini di soal udah langsung senyawa hidrokarbon. Kita nggak perlu namanya skenario 1, skenario 2 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kita hapus dulu nomor 7-nya. Nah, untuk nomor 8, garam Inggris merupakan garam magnesium sulfat hidrat yang digunakan sebagai obat laksatif atau mempelajari buang air besar. Jika kadar air kristal yang dikandungnya sebesar 51,2%, ini kadar air ya, kadar airnya 51,2%, MR-nya sekian, dan MrH2O sekian, tentukan rumus molekul garam Inggris tersebut. Oke, so untuk nomor 8 kita gampang aja ya kerjainnya. Katanya magnesium sulfat hidrat, berarti MgSO4 XH2O. Ketika kita panaskan, maka akan terurai menjadi garam anhidratnya ditambah dengan XH2O. Nah, katanya kadar air kristal yang dikandungnya, kadar air dalam kristal yang dikandungnya gitu ya, itu katanya 51,2%. Dan ini pasti kondisinya kan pasti 100% ya dalam kondisi awal. So, berlaku hukum kekekalan massa di sini ya. Alias kalau misalkan tidak terurai atau tidak terbuang, berarti kalau misalkan saya punya 100% kebagi jadi 51,2%, maka sisanya ya tinggal kita hitung 100 kurang 51,2 ya. Jawabannya adalah 48,8%. Oke, 48,8%. Nah, langsung kita untuk mencari garam hidrat ini kan tinggal kita gunakan perbandingan mol kan. Oke, ya udah. Perbandingan mol. Perbandingan mol siapa? Molnya MgSO4 banding dengan molnya H2O. Tapi di sini permasalahannya adalah masanya nggak tahu nih secara realnya. So kita misalkan aja ini X gram, terus berarti di sini 48,8% kali X dan ini 51,2% dikali X. Yaudah, langsung kita hitung dengan menggunakan rumus G per MR ya berarti ya, karena ada MR-nya.
Berarti 48,8% kali X per 120 dibagi dengan atau dibanding dengan 51,2% dibagi dengan 18. Ya udah, ini langsung kita hitung jadinya 48,8% itu 0,488 ya. Dibagi dengan 120, jawabannya adalah wait. Kok ini angkanya agak jelek ya? Kalau 48,8 dibagi dengan 120 itu adalah 0,406 ya. 0,406% X. Karena persennya kan belum kita ubah ya. Nah, ini 51, ini ada X-nya ya. Nah, 51,2% dibagi dengan 18 itu jawabannya adalah 2,84. Nah, 2,84% X. Nah, di sini sama-sama kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi X dan bagi dibagi persen dan X-nya. Karena kan persen itu kayak sebuah sebuah satuan ya. Nah, sebuah satuan ya. Oke, jadi kalau kalian mau bikin per 100 pun juga nggak ada masalah. Nanti tinggal kita kali 100 lagi gitu boleh, nggak apa-apa. Jadi gini aja deh. Oke, kita bikin aja tadi ya. Ini 0,406 per 100 X dibanding dengan 2,84 X per 100. Terus ini kita hilangkannya atau kita sederhanakan dengan cara dikali 100 terus kemudian dibagi X. Sehingga jadinya 0,406 dibanding dengan 2,84. Nah, di sini sebenarnya 11 kalau kita bikin berarti kurang lebih ya. Karena kalau misalkan 2,84 dibagi dengan 0,406 gitu ya, hasilnya mendekati 7 kalau nggak salah. Ya, berarti ini kurang lebih 1:7 atau 0,99. Ya udah, ini 1:7. Ya udah, berarti dapat ini koefisiennya ya. Koefisien dari koefisien MgSO4 banding dengan koefisien H2O. Berarti 1:X. Di sini X-nya mungkin ganti variabel aja ya di sini ya. Ini ganti dengan P. P gram. Ini P, ini P. Berarti di sini langsung kita rubah, ini juga dalam bentuk P ya. Supaya nggak bentrok variabelnya, kalian bisa rubah dengan seenak kalian juga nggak apa-apa. Mau ganti P, mau ganti B juga boleh. Ini P, ini P, jadinya ini P, terus berarti ini dibagi dengan P ya. Ya udah, 1 banding dengan X, 1:X, 1:X, 1:X. Berarti kesimpulannya ya X-nya sama dengan 7 atau rumus garam hidratnya adalah MgSO4 7H2O. Ya. Oke, jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah MgSO4 7H2O. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya, kita hapus dulu nomor 8-nya. Untuk nomor 9 sebanyak 1,5 gram senyawa mengandung C, H, dan O dibakar sempurna sehingga mendapatkan 1,78 gram gas CO2, 0,711 gram gas H2O. Bagaimana rumus empiris senyawa tersebut? Terus AR-nya berapa? AR-nya udah dikasih tahu nih. Nah, untuk nomor 9 CXHYOZ ditambah dengan gas oksigen ya. Terus kemudian menghasilkan gas CO2 ditambah dengan gas H2O. Oke, di sini untuk memperoleh rumus empiris berarti gini ya. Kalau nyari rumus empiris kan ditanya rumus empiris nih. Rumus empiris itu didapatkan dari ya perbandingan mol.
Oke, perbandingan mol. Nah, cuman di sini yang cukup menarik adalah kalau kita pakai perbandingan mol itu kan di sebelah kiri sama di sebelah kanannya kan udah pas nih. Maksudnya gimana pasnya? Kalau biasa kita kerjain kan O-nya nggak ada nih, ya kan? Ada C sama H-nya. So di kiri C-nya satu sumber, kanannya C-nya satu sumber. Di kiri hanya satu sumber, di kanan hanya satu sumber. Sedangkan untuk O di sini, di kiri ada dua sumber, di kanan ada dua sumber. Nah, berarti kalau kita mau nebak OZ-nya ini, kita harus tahu dong ininya berapa. Nah, berarti di sini kita nggak murni pakai perbandingan mol yang kayak gitu. Kita pakai yang versi lengkapnya ya, MRS. Cuman di sini berarti katanya dibakar sempurna, ya, dibakar sempurna. Nah, tapi kalau misalkan kita kerjain nih, kita masukkan. Sekarang pertanyaannya adalah di awal kita nggak tahu molnya berapa, karena di sini kan nggak dikasih tahu MR-nya nih, bener nggak sih? Ya kan, nggak dikasih tahu MR-nya berapa. So di sini kalau misalkan R-nya kopong banget, ini kopong, ini nggak tahu apa berapa. Yang kita cuma punya yang saya kotakin doang nih. Kira-kira bisa nggak kita bandingin? Ya udah nggak bisa ya, udah nggak pas, nggak kayak nomor sebelumnya ya. Oke, so apa yang harus kita lakukan? Nah gini, jadi kan kita tahu bahwa massa karbon yang ada di sini itu sumbernya dari si CO2, ya kan? Terus massa hidrogen yang ada di sini, ya massa hidrogen yang ada di sini itu kita dapat dari sumber biar beda. Ini didapat dari hidrogen. Nah, sedangkan O-nya itu didapat dari mereka berdua ditambah sama yang di sini dong. Nah, jadi di bagian yang merah ini untuk mencari massa karbon kan bisa kita akalin dengan cara MR-nya karbon per MR, berarti di sini MR-nya CO2 ya, per dikali massa CO2. Massa CO2. Jadi massa karbon yang kan gini ya. Kalau kita lihat dari si siapa nih? Dari informasi yang ada di sini nih. Jadi 1,5 gram CXHYOZ itu nanti logikanya begini. Akan terbagi jadi sekian gram karbon, sekian gram hidrogen, sekian gram oksigen. Ya. Berarti untuk massa karbonnya sama dengan di sini MRC yang ada di sini cuma 1. Nah, berarti makanya kenapa di sini 1 dikali 12 per 12 ditambah 2 kali 16 dikali dengan 1,738. Berarti massa C-nya sama dengan 12 per 12 sama 32 44 dikali dengan 1,738. Berarti massa karbonnya sama dengan 12 banding 44 dikali dengan 1,738. Jawabannya adalah 0,474. 0,474 gram. Oke. Nah, so di sini kita ketemu 0,474. Oke. Wait. Ini mungkin saya lebarin ya. 0,474 gram. Nah, sekarang dengan hanya bagaimana? Oke. Ini rumus empiris pertanyaannya saya skip aja. Yang penting kalian udah tahu ya soalnya apa. Nah, berarti massa hidrogen yang kita mau cari itu berarti MRH per MRH2O ya, dikali dengan massa H2O. Berarti masanya masanya hidrogen itu diperoleh dari 2 dikali 1 ya, karena hanya ada 2. Jadi di sini kita bahas senyawa yang ada di sini ya. Oke, berarti ini 2 kali 1 tambah 16 dikali dengan 0,711. Berarti massa hidrogennya sama dengan 2 per 18 dikali dengan 0,711.
Berarti 0,711 kalau kita kali 2 terus dibagi 18, jawabannya adalah 0,079 ya. 0,079 gram. Nah, sekarang kita punya informasi ini 0,079 gram. Nah, sekarang kira-kira massa oksigennya berapa? Ya, tinggal kita kurang aja dong. Kan ini 1,5 nih. 1,5 X sama dengan 1,5 dikurang 0,474 dikurang 0,079. Nah, kita hitung nih X berapa? 1,5 dikurang 0,474 dikurang dengan 0,079. Jawabannya adalah 0,947 gram. Nah, kalau udah bagaimana? Nah, kalau udah langsung kita cari perbandingan molnya ya. Perbandingan mol si C banding si H sama si O. Itu berapa sih perbandingan molnya gitu kan? Karena untuk mencari untuk X banding Y banding Z itu kita cari ya. Berarti X banding Y banding Z itu sama dengan molnya C banding molnya H banding molnya O. Ya udah, X banding Y banding Z sama dengan, untuk si ini kan berarti 0,474 dibagi dengan 12 banding dengan, nah langsung kita bandingin lagi. Ini 0,079 dibagi 1 ya, karena kan ini kita bahas unsur ya. Jadi ternyata dari ini terurai menjadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, untuk si oksigennya 0,947 dibagi dengan 16. So, di sini kita peroleh X banding Y banding Z-nya sama dengan 0,474 dibagi dengan 12 itu adalah 0,0395 banding sama 0,079 banding dengan 0,947 dibagi dengan 16 adalah 0,059. Nah, atau kita bisa bilang X banding Y banding Z ini sama dengan 0,04 banding 0,08 banding 0,06. So, kita punya X banding Y banding Z-nya ini setara dengan berapa? Sama-sama bagi 0,2 ya. 2 banding 4 banding 3. So, kesimpulannya CXHYOZ ini itu setara dengan, atau rumus empirisnya adalah C2H4O3 ya. Jadi rumus empirisnya adalah C2H4O3. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Kita hapus dulu nomor 9. Jadi jawabannya adalah C2H4O3. Dan untuk nomor 10, nomor terakhir untuk esai dan mengakhiri terkait dengan pembahasan soal untuk uji kompetensi bab 6 ya. Dan terkait dengan akhir dari pembahasan soal terkait dengan stoichiometry. Oke, ada something problem ya tadi ya. Untuk nomor 10 kan setiap meter kuadrat tanaman bayam memerlukan nitrogen sebanyak 0,25 gram. Jika nitrogen tersebut dianggap hanya berasal dari pupuk urea yang mengandung 90% urea, CONH2 2 kali, berapa kilogram pupuk yang harus ditebarkan pada setiap 1 hektar area tanaman bayam dengan AR yang masing-masing? So, di sini di nomor 10 ini adalah 1 meter kuadrat katanya butuh 0,25 gram nitrogen. Nah, berarti kalau 1 hektar area atau 1 HA itu kan adalah 10.000 ya. Nah, karena turunnya 2 kali, atau 1 HA itu pasti 10.000 meter kuadrat. Berarti yang dibutuhkan adalah 10.000 dikali 0,25. Berarti berapa tuh? Ya, 2.500 gram nitrogen. Nah, sekarang yang ditanya adalah dengan 90% urea dan 90% urea, kira-kira
nitrogen yang diperlukan itu berapa. Pupuk ureanya berapa ya. Ya udah, persentase massa nitrogen ya. Persentase massa nitrogen itu sama dengan mR-nya nitrogen per mR-nya dari urea dikali dengan massa urea. Nah, apakah begitu? Nah, kalau kayak gini, ini adalah massa ureanya dulu ya. Massa urea, massa nitrogen sama dengan ini per mR urea dikali dengan massa dari urea. Nah, nanti yang kita pakai adalah ureanya 90%. So, di sini kita menganggap massa urea yang kita pakai ini adalah massa dari masih 100% urea ya. 100% urea. Ya udah, langsung kita masukkan massa nitrogen yang kita butuhkan adalah 2500 atau 2,5 kg ya. Nah, di sini berapa kilogram pupuk? Ini 2,5 kg nitrogen sama dengan 2 dikali 14 karena apa? Ya, N-nya ada 2 per mR urea itu adalah 1 dikali 12 ditambah dengan 1 kali 16 tambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1 dikali dengan massa urea ya. Yang kita cari berarti 2,5 sama dengan 28 per 12 tambah 16 ya kan, jadinya 28. 28 tambah 28 56, 56 tambah 4 60 dikali dengan massa urea. Oke, berarti untuk mencari massa ureanya berarti gimana nih? Ya, untuk mencari massa ureanya ya berarti sama dengan 2,5 dikali 60 per 28. Nah, karena kan ini kan dibagi gitu ya. Atau kita bilang ini dikali 60 per 28 boleh. Nah, ya udah. Dikali 60 per 28, berarti di sini kita langsung lanjut untuk penentuan massa ureanya ya. Berarti massa urea yang kita dapat adalah tinggal kita hitung 2,5 dikali 60 ya. Terus dibagi dengan 28, jawabannya adalah 5,35 kg. Nah, 5,35 kg itu dengan persentase massa yang 100%. Berarti kalau 90% ya, jadi ini tinggal pakai perbandingan aja. Kalau 100% itu kita butuhnya 5,35 kg. Berarti kalau 90% kita butuhnya berapa? Pasti lebih banyak dong. Nah, that's why kenapa ini perbandingan berbanding terbalik. Ya udah, 100 per 90 sama dengan 5,35 per X. Berarti 100 kali X sama dengan 5,35 dikali dengan 90. Jawabannya adalah 481,5. Kan berbandingan berbanding terbalik ya. Ini jadinya X per 5,35 ya. 5,35 jadinya X dikali 90 ya 90X sama dengan 535. Berarti di sini kita peroleh X sama dengan 535 dibagi dengan 90. Berarti 535 dibagi dengan 90 itu jawabannya adalah 5,94. Oke, 535 dibagi 90 itu adalah 5,94 kg ya. Jadi ternyata dengan konsentrasi urea yang 90%, untuk menghasilkan 2,5 kg nitrogen yang dipakai untuk 1 hektar area, ternyata membutuhkan 5,94 kg. Kalau misalkan ini pupuk ureanya 100%, maka kita hanya butuh 5,35 kg ya. Jadi semakin tidak murni, semakin banyak yang kita butuhkan. Seperti itu ya.
Atau siapa nih, untuk perhitungan ini juga kalian boleh pakai persentase persentase urea atau gimana gitu. Cuman mendingan saran saya ya pakai logik seperti ini ya. Karena kalau untuk persentase urea yang seperti ini, kalau mau cari pakainya begini. Persentase urea sama dengan massa zat yang dibutuhkan, massa yang dibutuhkan per massa asli yang 100% berarti dikali dengan 100% aslinya. Ya udah, dari sini kita bikin 96% sama dengan 90% ya. 90% sama dengan massa yang dibutuhkan itu adalah X-nya dan aslinya adalah 5,35 kali 100. Nah, terus jadinya 90% per 100% sama dengan X per 5,35. Nah, ternyata kalau kita lihat perhitungan yang ada di sini, ya. Perhitungan yang ada di sini itu sama dengan perhitungan yang ada di sini. Sama nggak kira-kira? Wait. Nah, ini ada yang salah masukin nih. Karena kalau kayak gini, masa dengan kadar 90% X-nya makin dikit sih? Nah, jadi persentase urea yang kita dapat ini 90, berarti ini kebalikannya ya. Massa asli yang kita pakai per massa yang dibutuhkan, alias jadi kalau misalkan nih ternyata massa aslinya yang harusnya 30, ternyata kita pakainya 70, berarti tidak 100% murni gitu kan. Oke, berarti ini massa asli. Jadi 90% sama dengan 5,35 per X dikali dengan 100%. Atau nanti juga bisa ya ada cara lain. Cuman saran saya kalau untuk yang ini sih sebenarnya agak kurang pas ya. Jadi gini aja, daripada pakai yang rumus yang ini atau logika yang ini, kalian boleh pakai begini. Jadi 5,35 kg itu adalah 90% dari sebuah X. Ya kan? Karena kan kita mau mencari massa asli yang dibutuhkan berapa sih? Ya udah, berarti untuk mencari X itu sama dengan 5,35 dibagi dengan 90%. Atau X-nya adalah 5,35 bagi 0,9. Yang nanti kita jawabannya 5,35 dibagi dengan 0,9. Jawabannya adalah 5,94. Ternyata jawabannya sama ya. Oke, so I think that's enough ya untuk pembahasan soal terkait dengan terkait dengan soal stoichiometry sebagai karena untuk bab ini kalau kalian kurang paham atau tidak paham sama sekali, kalau kurang paham sih mungkin masih bisa ingat-ingat atau masih bisa connect lah. Kalau nggak paham sama sekali ya udah, kita bisa kita pastikan bahwa untuk hitungan yang terkait dengan stoichiometry di kelas 11 dan kelas 12 itu ya udah nggak ngerti apa-apa. Karena nanti di kelas 11 dan kelas 12 walaupun ada materi sendiri dan rumus sendiri, tapi biasanya dihubungkan secara stoichiometry. Tuh, dibandingin sama menghafal rumus ya. Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah like dan sudah share. Terima kasih yang sudah subscribe. Thanks for donation at saweria.co ya. Linknya bisa dicek di deskripsi. So kita akhiri untuk video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.